Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Khadijah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang belajar hukum tentang perlindungan anak dalam masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia saat ini, itu sangat berdampak luas baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan. Dampak pandemi ini juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan perempuan dan kelompok rentan COVID-19 lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Kemen PPA melakukan upaya perlindungan dalam penanggulangan bencana dengan memprioritaskan kelompok rentan melalui upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan serta psikososial. Kemen PPA juga menjalankan strategi dan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi fase darurat pandemi COVID-19 dengan melakukan koordinasi bersama dengan Dinas PPA seluruh Indonesia melalui Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip-prinsip hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selanjutnya yaitu tentang pedoman perlindungan anak dalam masa pandemi COVID-19. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Yang kedua, anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Yang ketiga, anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah harus ditangani sesuai dengan Permen PPA Nomor 2 Tahun 2011. Yang keempat, memperhatikan dan pendekatan yang khusus untuk anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas, anak yang tinggal sebagai kepala rumah tangga atau rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang tunggal, anak yang menjadi pengungsi, dan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Yang kelima yaitu mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya, dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19. Pendataan anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuh utama, anak tanpa pendamping, atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia. Yang ketujuh, pengasuhan alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis, serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan untuk kelompok masyarakat yang tereksklusi. Yang kedelapan, melakukan penelusuran atau pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ke-10, memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya, baik yang belum maupun yang sudah terinfeksi COVID-19. Yang ke-11, pengumpulan analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan penanganan COVID-19. Yang ke-11, memastikan jaminan psikososial kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak. Selanjutnya, memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial serta fokus pada membangun ketahanan atau resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar